Salam kepada gereja dari orang-orang kudus di keluarga si A, si B. Kita baca perjanjian baru ada kata itu. Salam kepada gereja dari orang-orang kudus di keluarga A, keluarga B, keluarga C. Itulah komunitas. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah. Oke, saya lanjutkan ayat yang ke-41. Judulnya apa? Cara hidup Jumat yang kapan? Pertama. Berarti inilah liturgi yang benar. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa jiwa? Kira-kira loh, berarti bisa lebih. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, saya berhenti dulu. Roh Kudus tolong kami supaya di benak kami ini kotak itu dihancurkan dalam nama Yesus. Maaf, saya tidak menemukan hal yang lain. Siapa yang akhir-akhir ini sering baca berita di koran, di majalah, acara di TV tentang seminar-seminar yang diadakan dan bayarnya jutaan. Saudara, dari tahun 2007-2008 ini hampir semua pembicara seminar bisnis, seminar manajemen, seminar apa saja, pasti para narasumbernya selalu mengucapkan kata, ayo kita out of the box. Memang agak sulit dimengerti ini. Mengapa mereka semua dari 2007-2008 berkata out of the box? Mereka berkata begini, kalau kamu ikut seminar kami, kamu bayar mahal, tapi kamu gak mau keluar dari kotak konsepmu ini, maka seminar ini gak akan ada arti. Itu sekuler, saudara. Dan orang bayar jutaan. Out of the box. Saya harus mengikuti perkembangan ini. Nah, seharusnya seperti itu kita juga. Ayo kita keluar dari kotak yang kita bangun selama sekian puluh tahun dalam hidup itu. Mari suara ini penting sekali. Out of the box. Coba saudara cari berita-berita itu akan ketemu. Nah, saya kan ya saudara begini ya, pelan-pelan. Saya percaya ini mengejutkan. Kan dari awal saya bilang surprise. Jadi kalau saya ngajar itu pasti buat orang sport jantung. Hah, lo bisa gitu? Lo kenapa lagi? Maka itu di mana saja saya ngajar pasti ada orang yang kaget, bahkan shock. Yang gak tahan pasti pulang. Karena ini baru semua sudah. Maka itu saya mesti ngerekam kalau saya ngajar. Karena saya harus belajar lagi. Saya suka mendengarkan pengajaran saya sendiri lagi karena saya mau belajar. Wih, kenapa bisa begitu? Oke, saya ngomong. Berapa anggota gereja pertama di dunia? Lu sok keluar gini kok gak ngerti lu. Berapa tadi? Salah. Kira-kira. Nah, gak jelas bacanya. Kira-kira 3.000. Berarti bisa kurang, bisa lebih. Yang saya heran, lalu ayat-ayat berikut, siapa pernah baca ada firman begini, Kisah Rasul. Maka Tuhan terus nambahkan apa mereka, jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berarti sampai akhir Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu kira-kira sudah berapa ratus ribu? Bisa nggak ratusan ribu? Mencar sampai ke Ilirikum, ke Ikonium, ke Bitinia, kemana-mana. Maaf, saya tanya kepada saudara. Pernahkah, mungkin bukan pernahkah gini, menurut saudara, orang percaya bahwa Petrus adalah ketua sinode gereja pertama. Oke, kita akui ya, oke. Sebagai ketua sinode dengan jemaat ratusan ribu yang sudah mencar di satu kota saja, Yerusalem aja 3.000 jiwa kira-kira. Dan kalau ditambahkan dengan ayat, ditambahkan terus mungkin dalam waktu 3 tahun yang di Yerusalem sudah sampai 10.000. Mungkin, saya tidak tahu, karena tiap hari loh tambahnya. Betul? Pertanyaannya,
Pernahkah kita menemukan sebuah ayat yang menuliskan Petrus mimpin doa malam atau doa puasa untuk beli tanah buat ngumpulin orang-orang itu bangun gedung? Coba jawab, pernah gak? Nah, ini yang saya mikir, saudara. Maaf ya saudara, maaf. Jadi saya akan berusaha dalam hidup ini, apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu yang saya lakukan. Yang tidak ditulis, saya berusaha untuk tidak melakukan. Maaf lagi sekali. Lihat gereja zaman sekarang. Maaf, jangan tersinggung. Jemaat baru 4 gelintir sudah sibuk buat panitia pembangunan. Yang jemaatnya 3.000 nggak pusing. Nah, saya cari ini gedung di Yerusalem pada zaman itu yang besar cuma 2. Ingat, siapa dengan apa? Yang bisa muat 3.000 orang. Nah, coba gedung apa satu? Bait suci. Betul? Yang kedua apa? Istana Herodes. Saya tanya kepada saudara, kira-kira Petrus boleh nyewa nggak buat kebaktian? Nah, cepat jawaban. Boleh? Masih nggak boleh. Coba pikir saya, ngumpulkan 3.000 orang ini di mana? Nggak mungkin ditangkap tentara Roma. Lu betul nggak? Kira-kira 3.000 KKR di lapangan zaman itu langsung tangkap semua. Nah, pernahkah saudara tanya, jemaat yang 3.000 ini bagaimana cara menggembalakannya? Disinilah kata komunitas itu lahir, saudara. Walaupun kita belum baca semuanya. Jadi di mana kumpulnya? Nah, rumah-rumah. Ayo tak terus sekarang supaya saudara tahu. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini di rumah-rumah mereka. Ayat 47. Sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Yahweh menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kumpulnya di rumah dan tidak 3.000 sekaligus. Ambruk rumah itu. Karena zaman itu rumah kecil-kecil. Karena belum ada Pak Ayo di sana, belum rumah besar. Rumahnya kecil-kecil mereka. Kumpul maksimal 3 keluarga dengan anak-anak mereka. Orang Yahudi itu anaknya banyak. Sehingga mereka kumpul sambil makan. Itulah gereja yang mula-mula. Oke, saya lanjutkan begini. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak yang akhir-akhir ini dari Januari. Saya punya clippingnya, koran-koran itu. Dari Januari di Indonesia ini ada beberapa orang yang mulai membahas untuk kita kembali pakai cara komunis. Kaget nggak? Kalau perlu saya minta akan kirim beberapa fotokopinya. Mengapa saudara? Para ahli yang di luar pemerintah ini sering mengadakan pertemuan untuk membuat Indonesia bisa bangkit lagi. Jangan pakai cara kapitalis, pakai cara komunis. Tapi mereka tidak bicara faham komunis yang anti Tuhan, tapi mereka membahas tentang doktrin komunis itu. Saya clipping itu saya kirimkan kepada banyak orang untuk kita pelajari. Kenapa? Dengarkan. Karl Marx itulah pencetus ide komunis pertama kali, dan dia itu orang Kristen. Tapi William Engels dan seterusnya yang membelokkan itu jadi agama yang menentang Tuhan. Jadi saya tidak bicara komunis dari William Engels, dari Stalin dan seterusnya, tapi saya bicara komunis dari Karl Marx.
Mengapa seorang Karl Marx hari itu bisa mencetuskan paham komunis? Salam kepada gereja